Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Swoosh, Ling Jin muncul di atas langit kota Changlin. Saat ini dia sedang mencari keberadaan beberapa orang. Ling Jin menajamkan penglihatan kedua mata emasnya. Setelah beberapa saat, akhirnya dia menemukan yang dia cari. Yin Meilin, Bao Chun dan seorang gadis. Adiknya, Bao Chun serta gadis tersebut saat ini sedang berada di sebuah rumah makan di kota Changlin. Tampak mereka bertiga sedang berbincang-bincang sambil sesekali bertengkar kecil. Ling Jin mengerutkan keningnya melihat gadis cantik bermata biru dengan pakaiannya yang cukup terbuka itu. Di mana King Long? Gumam Ling Jin dalam hati. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Ling Jin menghubungi King Long lewat telepati. Long, kau di mana? Tanya Ling Jin. Gadis cantik bermata biru yang saat ini sedang berbincang dengan Yin Meilin dan Bao Chun itu tiba-tiba memalingkan wajahnya dan melihat ke arah Ling Jin. Hai Jin, aku di sini, jawab King Long dengan senyuman yang genit. Gadis cantik itu sekarang melambaikan tangannya dengan gemulai kepada Ling Jin. Wah, Ling Jin hampir terjatuh dari atas langit kota Changlin karena sangat terkejut. Kini dia tahu siapa sebenarnya sosok gadis cantik tersebut. Sial, apa-apaan itu? Ling Jin mengumpat dalam hati. Dia tidak habis pikir dengan isi kepala King Long hingga mengubah wujudnya menjadi seorang gadis dengan penampilan yang seperti itu. Ayolah Jin, kemarilah. Bukankah sangat menyenangkan bisa berbincang dengan gadis cantik seperti aku ini? King Long merayu Ling Jin melalui telepati, lalu dia mengedipkan sebelah matanya. Sebenarnya apa yang ada di otakmu itu Long? Mengapa kau mengubah wujudmu menjadi seorang gadis? Tanya Ling Jin melalui telepati. Namun King Long tidak menggubris pertanyaan Ling Jin dan kembali berbincang-bincang dengan Yin Meilin dan Bao Chun. Ling Jin menghela nafasnya dan menggelengkan kepalanya sambil bergumam, dasar kurang kerjaan. Setelah itu Ling Jin mendarat di tempat yang sepi di dekat rumah makan tersebut. Dengan tampilan mereka sekarang, tidak akan ada yang menyangka jika Ling Jin dan King Long adalah buronan yang paling dicari di seluruh benua tengah. Namun karena Ling Jin tidak memakai topeng dan King Long yang sudah menjadi seorang gadis, tentu tidak ada yang mengenali mereka berdua. Ling Jin berjalan menuju rumah makan tersebut. Akan tetapi saat dia baru melangkahkan kakinya beberapa langkah, terdengar teriakan-teriakan dari para gadis maupun wanita paruh baya yang berada di sekitar Ling Jin berjalan. Lihat, astaga ya dewa, tampan sekali pria itu. Matanya berwarna emas, sangat indah. Aduh, jantungku berdegup kencang melihat parasnya. Berbagai macam komentar terdengar di telinga Ling Jin dan itu membuatnya kesal. Sial, selesai satu masalah, muncul masalah lainnya, gumamnya dalam hati. Ling Jin tidak menghiraukan godaan para wanita itu dan terus melangkahkan kakinya. Namun, para wanita tersebut tidak menyerah begitu saja. Melihat Ling Jin yang berjalan seorang diri, mereka langsung berlari menghampiri Ling Jin dan mulai merayunya lagi. Tampan, apa kau kesepian? Maukah kau aku temani? Pujaan hatiku, ajaklah aku bersamamu. Sayang. Aku akan meracuni suamiku jika itu bisa membuat kita bersama. Para wanita itu menggoda Ling Jin dengan berbagai rayuan mereka. Tetapi Ling Jin sama sekali tidak menanggapinya. Tak lama berselang terdengar sebuah suara. King Long berdehem dengan mengeraskan suaranya. Ling Jin dan para wanita tersebut melihat ke arah King Long secara bersamaan. Apa yang kalian lakukan terhadap suamiku dasar para wanita murahan? King Long berkata dengan ekspresi wajahnya yang terlihat marah. Suamimu? Para wanita itu bertanya dengan serempak. Ya, dia adalah suamiku. Bahkan kami sudah memiliki 13 orang anak.
Jadi aku sarankan kalian tidak menggoda suamiku, ucap King Long. Memangnya kenapa kalau dia sudah beristri dan memiliki 13 anak? Aku rela menjadi istri yang kedua, kata salah seorang wanita tidak mau kalah. Jadi kau berani, hah? Teriak King Long sambil melipatkan kedua tangannya di dada. Kini dua gundukan King Long terlihat semakin menunjukkan pesonanya. Melihat itu, para wanita tersebut seketika merasa rendah diri. Mereka melihat ke arah milik mereka masing-masing dengan tatapan mata yang terlihat tidak berdaya. Tanpa menunggu lama, King Long menghampiri Ling Jin dan memeluk lengan kirinya sehingga Ling Jin merasa ada sesuatu mengganjal di lengannya. Hal itu membuat bulu kuduknya merinding. Mereka lalu beranjak meninggalkan para wanita itu. Sayang, ayo, anak-anak kita sudah menunggu, ucap King Long dengan genit dan semakin erat memeluk lengan kiri Ling Jin. Hah, hilang satu masalah muncul lagi 1000 masalah yang lain. Sudahlah, yang terpenting aku bisa terhindar dari wanita-wanita itu, gumam Ling Jin dalam hati dengan wajah yang terlihat pasrah. Sesampainya mereka berdua di rumah makan, Ling Jin disambut oleh Yin Meilin dan Bao Chun. Lalu Bao Chun memesankan makanan untuk Ling Jin. Kakak, kau sudah datang. Bagaimana urusanmu di Sekte Pedang Langit? Tanya Yin Meilin. Ling Jin hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan Yin Meilin. Kenapa kau diam saja, Jin? Apa kau sudah membawa mereka pergi dari Sekte Pedang Langit? King Long bertanya kepada Ling Jin. Waktu aku tiba di sekte, aku tidak melihat satu orang pun di sana. Benar-benar sangat sepi seperti tidak berpenghuni. Bahkan ayah juga tidak ada, jawab Ling Jin. Apa? Yin Meilin terkejut dengan perkataan Ling Jin. Aku sudah mencari ke segala penjuru sekte. Namun aku tidak dapat menemukan mereka. Ayah, Tetua Yuyin, dan yang lainnya tidak berada di sekte, jelas Ling Jin. Kalau Paman Bing dia sekarang sedang bersama guruku, mereka sekarang ada di penginapan dengan beberapa murid yang ikut dalam turnamen ini. Paman Bing ikut ke sini karena ingin menonton pertandingan linear, kata Bao Chun. Syukurlah kalau ayah di sini. Lalu Tetua Yuyin apakah ada di kota ini juga? Tanya Ling Jin. Bao Chun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu pasti Jin, kami bertiga tidak bertemu dengannya selama berada di sini, jawab Bao Chun. Sepertinya ada yang tidak beres, gumam Ling Jin dalam hati. Ling Jin menduga jika ada yang tidak beres dengan semua ini. Hal ini membuat perasaannya semakin merasa tidak nyaman. Dia berpikir untuk beberapa saat, aku akan memeriksa ke sekeliling kota ini, mungkin saja aku akan bertemu dengan Tetua Yuyin dan yang lainnya, ucap Ling Jin. Kakak aku ikut, kata Yin Meilin. Tidak linear, kakak akan pergi sendiri. Kau gunakan saja waktumu untuk berlatih, jangan bermalas-malasan. Aku akan mengabari kalian, ucap Ling Jin menasehati adiknya tersebut. Baiklah kakak. Aku mengerti, jawab Yin Meilin menganggukkan kepalanya. Tak berselang lama, pesanan mereka sudah sampai. Berbagai macam makanan dan arak kini berada di depan mereka. Akhirnya mereka bertiga menikmati hidangan itu bersama-sama dan menghabiskannya. Baiklah, kita berpisah dulu, aku akan berkeliling untuk mencari keberadaan Tetua Yuyin dan yang lainnya. Aku harap tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadap mereka, ucap Ling Jin kepada mereka bertiga. Baiklah, jangan lupa untuk menghubungi kami jika kau mendapatkan petunjuk, jawab King Long. Ling Jin menganggukkan kepalanya lalu menoleh ke arah Yin Meilin dan berkata, Liner kau disinilah dulu bersama King Long dan Bao Chun. Kakak akan segera kembali. Aku mengerti kak, jawab Yin Meilin. Aku pergi sekarang. Ling Jin berkata sambil berdiri dari tempat duduknya. Temukan mereka Jin, ucap Bao Chun. Ling Jin menganggukkan kepala kemudian melangkahkan kakinya beranjak meninggalkan rumah makan tersebut. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian, Ling Jin belum menemukan apa yang dia cari. Ling Jin berjalan menyusuri jalanan kota Changlin yang terlihat ramai dan sesak. Hari ini adalah hari di mana turnamen kultivator generasi berbakat benua tengah dimulai. Para pendatang memenuhi kota Changlin.
Entah itu untuk menonton turnamen maupun untuk berdagang. Saat ini Ling Jin tengah menyamar menjadi seorang kakek-kakek dengan topi bambu yang cukup lebar sehingga menutupi sebagian wajahnya agar dia lebih leluasa bergerak. Ling Jin masih mencari keberadaan tetua Yu Yin dan yang lainnya. Aku bahkan sudah menggunakan mata emasku, namun aku masih belum bisa menemukan mereka. Untuk kedepannya aku harus lebih banyak berlatih lagi dalam menggunakan mata emas ini, gumam Ling Jin. Kemudian dia menghampiri sebuah kedai yang berada di pinggir jalan lalu duduk di salah satu tempat yang masih kosong. Tak berselang lama datanglah seorang pelayan laki-laki paruh baya. Pelayan itu sedikit membungkukkan badannya dan bertanya, "Selamat pagi tuan, Anda mau memesan apa?" Berikan aku arak dan beberapa makanan ringan pelayan, jawab Ling Jin dengan tersenyum. Baik tuan, akan segera saya siapkan. Pelayan itu berkata kemudian bergegas menyiapkan pesanan Ling Jin. Setelah beberapa saat pelayan itu kembali dengan membawakan pesanan tersebut. Silahkan tuan, ini pesanannya, ucap pelayan itu sambil menaruh makanan ringan dan seguci arak ke atas meja tempat Ling Jin. Terima kasih pelayan ini untukmu, ambillah, kata Ling Jin sambil memberikan satu koin kristal kepada pelayan itu. Tuan, ini. Pelayan laki-laki tersebut sangat terkejut karena Ling Jin memberikannya koin kristal. Seumur hidup, ini adalah pertama kalinya dia memegang koin kristal dan dia tahu berapa nilai koin tersebut. Ling Jin tersenyum melihat pelayan itu terkejut. Kemudian dia berkata, ambillah. Itu untukmu. Pelayan tersebut terlihat sangat senang karena mendapatkan satu koin kristal yang bernilai setara 1000 koin emas. Dia membungkukkan badannya berkali-kali, terima kasih banyak tuan. Ling Jin menganggukkan kepalanya sambil tersenyum lalu dia menolehkan pandangan menikmati pemandangan jalanan kota Changlin sambil meminum araknya. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Sementara itu di sebuah bangunan arena pertarungan yang sangat besar dengan atap terbuka seperti kolosem di samping sekte Raja Wali, para penonton sudah memadati tempat itu untuk menyaksikan jalannya turnamen. Mereka terlihat sangat antusias untuk melihat seperti apa kekuatan bakat-bakat muda di benua tengah. 5 sekte besar aliran putih memiliki bangunan seperti itu sebagai tempat pengadaan turnamen benua tengah di mana sebagian biaya pembuatannya dibantu oleh pihak kekaisaran. Bangunan mereka berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri. Di bagian peserta turnamen sudah berjejer murid-murid berbakat yang mewakili sekte mereka masing-masing pada turnamen kali ini. Baik dari sekte besar, menengah maupun kecil semua sekte aliran putih boleh mengikutinya dengan kuota yang disamakan jumlahnya untuk setiap sekte yaitu 10 orang. Sekte-sekte yang mengikuti turnamen berjumlah 60. Itu artinya total peserta yang mewakili sekte mereka berjumlah 600 orang di mana setiap sekte diwakili oleh 10 murid terbaik. Kaisar Han Wu juga menghadiri turnamen tersebut. Terlihat dia sedang duduk bersama Pangeran Han Jieru di sebelah kanan serta Jenderal Dong di sebelah kanan Pangeran Han Jieru. Sedangkan di sebelah kirinya adalah Yang Taoshan, Tetua Agung Sekte Raja Wali yang menemani Kaisar menyaksikan jalannya pertandingan. Tak lama berselang, Patriark Sekte Raja Wali Zhang Jiangwu melayang perlahan dan mengambang di atas salah satu arena bertarung peserta. Perhatian kepada seluruh peserta dan penonton. Turnamen generasi berbakat benua tengah akan segera dimulai. Turnamen ini akan dibuka langsung oleh Yang Mulia Kaisar Han Wu. Saya mohon kerja sama kalian semua. Patriark Zhang Jiangwu bersuara dengan menggunakan qi sehingga semua yang hadir di tempat itu dapat mendengarnya dengan jelas. Patriark Zhang Jiangwu memperhatikan ke sekeliling tempat turnamen selama beberapa sesaat. Setelah memastikan tidak ada yang bersuara, dia menghadap ke arah Kaisar dan kembali berbicara, Yang Mulia Kaisar Han Wu, waktu dan tempat saya persilahkan untuk mengucapkan sambutan sekaligus membuka turnamen generasi berbakat benua tengah. Kaisar Han Wu berdiri dari tempat duduknya kemudian mulai berbicara, terima kasih untuk seluruh peserta dan penonton yang telah hadir di sini. Hari ini kita semua akan menyaksikan kehebatan generasi berbakat benua tengah yang akan saling mengalahkan satu sama lain untuk menjadi yang nomor 1.
Juara pertama sampai ketiga akan mendapatkan sebuah senjata tingkat bumi kelas tinggi, 1 juta koin emas untuk juara pertama, 750.000 koin emas untuk juara kedua, 500.000 koin emas untuk juara ketiga, serta ketiga besar teratas jika sudah menyelesaikan pelatihan di sekte akan diangkat menjadi jenderal muda Kekaisaran Han. Semua yang hadir menjadi riuh mendengar hadiah yang akan diberikan untuk ketiga juara teratas. Berbagai komentar pun terdengar. Wah, hadiahnya sangat menggiurkan. Senjata tingkat bumi kelas tinggi. Itu sama dengan senjata-senjata milik para tetua sekte. Kau benar. Bagi yang bisa menjadi 3 juara teratas, masa depan mereka benar-benar cerah. Kaisar sungguh tidak menyia-nyiakan bakat mereka. Patriark Zhang Jiangwu lantas bersuara. Semuanya saya harap diam dan dengarkan Kaisar menyelesaikan perkataannya. Setelah semuanya tenang, Kaisar Han Wu kembali berbicara. Bagi juara keempat sampai ke-10 tetap akan mendapatkan hadiah. Dalam artian, 10 besar teratas berhak mendapatkan hadiah dari Kekaisaran Han. Baiklah, dengan ini saya menyatakan turnamen generasi berbakat benua tengah dimulai. Semua yang hadir kembali riuh sehingga suara mereka terdengar menggema. Banyak yang mengeluh-elukan Kaisar Han Wu karena murah hati, adil dan bijaksana. Patriark Zhang Jiangwu menghadap ke arah para peserta dan berbicara. Kalian semua lihat di depan kalian ada 3 arena bertarung. Setiap arena akan diisi oleh 200 peserta. Ambillah nomor peserta yang ada di arena nomor 2 untuk menentukan di arena mana kalian akan bertarung. Mendengar perkataan Patriark Zhang Jiangwu, para peserta berbondong-bondong naik ke atas arena nomor 2, untuk mengambil nomor peserta lalu kembali lagi ke tempat mereka masing-masing. Aku dapat nomor 130. Kau dapat nomor berapa, Kak Chun? Yin Meilin bertanya kepada Bao Chun setelah melihat nomor pesertanya sendiri. Aku mendapatkan nomor 274, jawab Bao Chun. Patriark Zhang Jiangwu memperhatikan para peserta. Setelah memastikan semua sudah mendapatkan nomor mereka masing-masing, dia lalu berbicara. Aku akan memberitahukan peraturan di pertandingan babak pertama dari 3 babak di turnamen ini. Kalian harus mengeluarkan lawan-lawan yang berada satu arena dengan kalian. Tidak boleh menggunakan racun dan tidak boleh membunuh. 10 besar yang bertahan di setiap arena akan melaju ke babak selanjutnya. Peserta dengan nomor 1 sampai 200 silahkan naik ke atas arena nomor 1, nomor 201 sampai 400 ke arena nomor 2, dan peserta dengan nomor 401 sampai 600 silahkan naik ke atas arena nomor 3. Para peserta turnamen yang mendengarkan pembagian arena segera bergegas menuju ke bagian arena mereka masing-masing. Yin Meilin menempati arena 1 sedangkan Bao Chun menempati arena nomor 2. Setiap arena dikelilingi oleh 5 tetua sekte Raja Wali yang akan membuat segel perlindungan, agar serangan-serangan para peserta tidak berdampak kepada para penonton. Semua peserta sudah menempati arena masing-masing. Yin Meilin memandangi semua lawan-lawannya untuk beberapa saat. Saat ini dia berada di satu arena dengan 2 murid sekte pedang langit lainnya, Chung Ming dan Juliang. Saudari Lin, kita harus bekerja sama untuk babak pertama ini. Apakah kau ada rencana? Tanya Juliang kepada Yin Meilin. Mendengar pertanyaan rekan satu sektenya, Yin Meilin berpikir sejenak kemudian berkata, Saudara Ming dan Saudara Liang, di awal waktu kita menyingkir dulu sejenak, biarkan mereka bertarung terlebih dahulu. Kita menyebar ke 3 arah. Tunggu aba-aba dariku. Jika sudah, kita bertiga menyerang bersama-sama 1 orang peserta atau 2 sekaligus. Saudari Lin sungguh cerdik. Baik, aku setuju dengan rencanamu. Kau bagaimana Liang? Tanya Chung Ming kepada Juliang. Aku juga setuju. Kita ulur waktu terlebih dahulu sampai ki mereka terkuras. Setelah waktunya tepat, kita bertiga menyergap peserta yang terlihat mulai kelelahan. Juliang menjawab sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, terdengar suara Patriark Zhang Jiangwu menggema. Babak pertama turnamen generasi berbakat benua tengah dimulai. Riuh para penonton seketika meledak saat itu juga.
Suara mereka menggema sangat antusias berteriak menyemangati para peserta sambil bertepuk tangan. Hiya, hiya. Semua peserta turnamen menerjang ke arah lawan mereka. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, mereka tidak mau kalah karena hadiah yang sudah disiapkan oleh kaisar sangat besar bagi kultivator muda seperti mereka. Ada yang bekerja sama, ada pula yang sendiri-sendiri. Semua bertarung dengan sengit, manisan-manisaan, bakpao dagiting, bakpao sayur. Hanya 1 koin perak saja. Seorang pedagang berteriak menjajakan jualan yang dia panggul sambil berjalan mengelilingi tempat para penonton. Air atuar, siapa yang haus? Hanya 1 koin perak saja 1 botolnya. Yang pedas arak juga ada. Ayo, yang haus. Pedagang air juga menjajakan jualan airnya yang telah diisikan ke dalam botol bambu. Hei kau, aku beli arak 1 botol, ucap salah seorang pria penonton turnamen. Aku juga, beri aku 1 botol arak, sahut temannya sambil mengeluarkan 1 koin perak dan memberikannya kepada pedagang air itu. Sekte Raja Wali memang tidak melarang para pedagang untuk berjualan di tempat turnamen. Hal ini mereka lakukan supaya para pedagang juga mendapatkan keuntungan dengan diadakannya turnamen tersebut. Tentu Kaisar Hanwu mengapresiasi keputusan Sekte Raja Wali dan berterima kasih karena turut memperhatikan rakyatnya. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Di hutan Tianshan sebelah timur kota Changlin, 5 petinggi aliansi bintang hitam sedang berkumpul di pedalaman untuk memastikan langkah awal mereka. Patriark Mubai juga terlihat telah bergabung dengan mereka berlima. Di dalam hutan itu terlihat banyak sekali tenda-tenda yang telah didirikan, dan terdapat 1 buah bendera yang besar dengan gambar bintang berwarna hitam. Aku telah menyusupkan beberapa anggotaku ke tempat turnamen. Kita tunggu tanda yang akan dia berikan. Untuk sementara kita berdiam diri terlebih dahulu. Patriark Diusan membuka pembicaraan. Dia telah menempatkan beberapa anggota Sekte Kabut Racun ke dalam tempat diselenggarakannya turnamen generasi berbakat benua tengah, untuk mengamati situasi terlebih dahulu, serta melakukan keributan sebagai awal penyergapan mereka. Saudara San bergerak cepat, aku setuju dengan keputusanmu. Dengan begitu kita bisa melakukan serangan di waktu yang tepat, ucap Patriark dan Rui. Apakah pasukan kalian sudah bersiap di posisi yang telah ditentukan? Tanya Patriark dan Rui kepada para petinggi lainnya. Pasukan kami sudah berada di tempat masing-masing, saudara Rui. Hanya tinggal menunggu aba-aba untuk melakukan serangan, jawab Patriark Tamao. Bagus. Untuk sementara ini perintahkan semua pasukan kalian agar tidak melakukan gerakan yang mencurigakan. Agar rencana kita kali ini bisa berjalan sesuai rencana dan kita bisa menghabisi Sekte Aliran Putih, ucap Patriark dan Rui. Baik saudara Rui, para petinggi yang lain menjawab dengan serempak. Setelah berbincang-bincang selama beberapa waktu, para petinggi aliansi Bintang Hitam bergegas kembali ke tempat pasukan masing-masing. Sedangkan Patriark dan Rui bersama Patriark Mubai kembali ke tenda yang telah didirikan tepat di tengah-tengah hutan Tianshan. Setelah sampai di dalam tenda, seorang wanita yang cantik terlihat terbaring di sebuah ranjang dengan kondisi tidak sadarkan diri. Dia adalah Tetua Yuyin yang telah diculik oleh Patriark Mubai untuk diserahkan kepada Patriark dan Rui sebagai bayaran awal kerja sama mereka. Patriark dan Rui berjalan mendekati Tetua Yuyin yang sekarang masih dalam keadaan pingsan lalu duduk di sampingnya. Dia menatap dengan seksama wajah dari Tetua Yuyin sambil menggenggam tangannya. Kau tenang saja, meski Mubai menjadikanmu sebagai bayaran, tapi aku tetap akan memperlakukanmu dengan baik. Patriark dan Rui bergumam dalam hatinya. Walaupun sudah lama tidak bertemu lagi dengan Tetua Yuyin, nyatanya Patriark dan Rui belum hilang perasaannya terhadap Tetua Yuyin. Kecantikan, bakat, serta kebaikannya membuat Patriark dan Rui benar-benar hanya mencintai Tetua Yuyin seorang. Oke, kita kembali ke arena turnamen Tetua Alurmu. Para peserta masih terlihat berusaha saling menyingkirkan lawan-lawan mereka. Yin Meilin serta 2 rekannya masih belum memulai aksi mereka karena merasa belum saatnya untuk melakukan pergerakan. Setelah beberapa saat,
Akhirnya Yin Meilin memberi tanda kepada Chung Ming dan Juliang. Sekarang, Yin Meilin meneriakkan suaranya. Mereka bertiga mulai bergerak secara bersamaan menuju salah seorang peserta yang terlihat menjauh dari pertarungan karena kelelahan. Mereka menyerang dari 3 arah yang berbeda. Chung Ming dan Juliang memegangi kedua tangan peserta itu sedangkan Yin Meilin menendangnya keluar arena. Buak, buom. Peserta itu terlempar keluar arena begitu saja setelah terkena tendangan Yin Meilin. Mereka bertiga terus melakukan cara tersebut untuk mengeluarkan lawan-lawan mereka. Kaisar Hanwu yang melihat aksi mereka bertiga manggut-manggut sambil tersenyum. Lalu dia berkata kepada Tetua Agung Yang Taoshan, "Tetua Agung, lihatlah ketiga murid Sekte Pedang Langit itu. Cara mereka menyingkirkan lawan-lawan mereka sangat unik namun efisien." Tetua Agung Yang Taoshan mengelus jenggotnya mendengar perkataan Kaisar Hanwu. "Anda benar Yang Mulia. Mereka sepertinya sudah merencanakan hal itu sebelum babak pertama ini dimulai. Ketiga murid Sekte Pedang Langit itu benar-benar layak disebut generasi berbakat." Tetua Agung Yang Taoshan memuji aksi Yin Meilin dan kedua rekannya. Sementara itu di arena nomor 2, Bao Chun bertarung habis-habisan melawan peserta-peserta yang lain. Saat ini dia sedang sangat kesal terhadap Tang Jin Song yang kebetulan berada satu arena dengannya saat ini bersama 2 murid Sekte Pedang Langit lainnya. Bagaimana tidak, semula mereka berempat bekerja sama untuk mengeluarkan lawan-lawan mereka. Namun Tang Jin Song dengan licik menendang punggung Bao Chun sehingga hampir keluar dari arena. Untung saja Bao Chun gerakannya sangat gesit sehingga dia bisa berguling ke samping sebelum keluar arena. Bao Chun memutuskan tidak lagi bekerja sama dengan mereka bertiga. "Masa bodoh dengan kerja sama. Akan aku keluarkan kalian bertiga," gumam Bao Chun dalam hati, lalu dia bergerak menuju ke arah Gong Baili salah seorang murid Sekte Pedang Langit secara diam-diam. Buak! Bao Chun meninju wajah Gong Baili dengan keras hingga membuatnya jatuh tersungkur. "Apa yang kau lakukan dasar bodoh?" umpat Gong Baili kepada Bao Chun sambil memegangi bibirnya yang meneteskan darah akibat pukulan Bao Chun. Dia sangat terkejut mendapatkan serangan dari Bao Chun secara tiba-tiba. "Aku hanya melakukan apa yang kalian lakukan terhadapku," Bao Chun berkata sambil menatap Gong Baili dengan tajam. Aura ranah bumi tahap awal merembes dari tubuhnya. Gluk! Gong Baili menelan ludahnya karena terkejut dengan tingkat kultivasi Bao Chun. "Kau, bagaimana bisa kau mencapai ranah bumi tahap awal dalam waktu singkat?" Bao Chun tidak menjawab dan berjalan menghampiri Gong Baili dengan perlahan. Kini tangannya telah dialiri energi petir berwarna biru yang berderak-derak. Gong Baili menyeretkan badannya ke belakang berusaha menjauhinya. Hatinya merasa gentar melihat kemarahan Bao Chun. Apa yang akan kau lakukan? Aku adalah rekan sesatu sektemu," Gong Baili berkata dengan terbata-bata. Dia semakin panik saat Bao Chun semakin mendekatinya lalu berusaha untuk berdiri dan berlari menjauhi Bao Chun. Namun sebelum dia melangkahkan kakinya, Bao Chun sudah melesat dengan cepat. Buaf! Bruak! Buom! Bao Chun meninju tengkuk Gong Baili dengan sangat keras hingga membuatnya terlempar jauh dan menghantam dinding pelindung dalam keadaan pingsan. "Wah, lihat, anak itu sangat kuat. Dia memukul lawannya hingga menabrak dinding perlindung itu. Aku tidak bisa membayangkan jika aku yang terkena pukulan itu," salah seorang penonton berbicara kepada rekannya. "Kau benar. Aku rasa dia akan mampu melaju ke babak selanjutnya," jawab rekannya. "Manisan-manisaan, bakpao dagiting, bakpao sayur, atuar putih, arak juga ada. Ayo siapa yang haus? Hanya 1 koin perak saja. Mainan-mainaan, mari dibeli mainannya. 1 buah 2 koin perak." Suara pedagang terdengar di sela-sela berlangsungnya babak pertama. Setelah mengeluarkan Gong Baili, Bao Chun melihat sekeliling arena mencari 2 targetnya yang lain. Dia saat ini menargetkan untuk mengeluarkan kedua rekan satu sektenya itu karena merasa telah dikhianati. Setelah melihat Tang Jin Song yang sedang beradu pukul dengan peserta lainnya, Bao Chun segera melesat ke arahnya dan bergabung dalam pertarungan mereka.
Buak! Pinggang Tang Jin Song terkena tendangan Bao Chun, dan membuatnya terseok-seok sambil memegangi pinggangnya. Bangsat kau! Berani-beraninya kau menyerangku dari belakang! Teriak Tang Jin Song yang masih memegangi pinggangnya. Dia merasa sangat kesal diserang Bao Chun dari belakang. Bagaimana rasanya diserang secara diam-diam? Bao Chun berkata sambil tersenyum menyeringai. Kurang ajar! Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan. Jika ayahku tahu, kau akan merasakan akibatnya. Tang Jin Song mencoba menakuti Bao Chun dengan status ayahnya. Di dalam pertarungan, yang kuat dan cerdiklah yang akan menang. Sedangkan sampah sepertimu hanya akan menjadi alas kaki sang pemenang, ucap Bao Chun sambil bersiap untuk melakukan serangan lagi. Sedangkan peserta yang bertarung dengan Tang Jin Song sebelumnya memilih untuk mencari lawan yang lain karena sudah melihat bagaimana kekuatan Bao Chun. Sialan, akan kuhajar kau! Tang Jin Song segera berdiri dan melesat ke arah Bao Chun lalu menendangkan kakinya yang sudah terselimuti angin yang berputar-putar. Bao Chun tidak diam saja dan segera menyalurkan ki ke kakinya. Petir biru kini menyelimuti kaki Bao Chun. Dia membalas tendangan Tang Jin Song. Buak! Buom! Tubuh Tang Jin Song terpental dan menghantam lantai arena dengan keras. Mudah bagi Bao Chun mengalahkan Tang Jin Song karena basis kultivasi mereka saat ini terpaut cukup jauh. Tang Jin Song masih berada di tingkat ranah master tahap akhir sedangkan Bao Chun ranah bumi tahap awal. Tang Jin Song memegangi kakinya yang sudah mati rasa karena terjangan kaki petir Bao Chun. Nafasnya memburu, tatap matanya menyiratkan kebencian kepada Bao Chun. Lalu dia berusaha berdiri dan bersiap kembali. Namun lagi-lagi gerakan Bao Chun terasa terlalu cepat baginya. Bao Chun secara tiba-tiba sudah berada di hadapannya dan melesatkan pukulan petirnya ke arah dagu Tang Jin Song. Buak! Buom! Pukulannya mengenai Tang Jin Song dengan telak dan mengirimnya keluar arena dalam keadaan pingsan. Keparat! Berani-beraninya dia mengeluarkan anakku. Tetua Tang Su sangat murka dengan Bao Chun karena telah mengeluarkan anaknya yang juga rekan satu sektenya. Sabar Tetua Su, pasti Chuner tidak melakukannya begitu saja. Dia pasti memiliki alasan kenapa dia mengeluarkan rekan satu sektenya. Tetua Wei Jun menenangkan amarah Tetua Tang Su. Melihat anaknya tergeletak pingsan membuat Tetua Tang Su naik pitam dan terlihat tidak terima dengan Bao Chun. Namun saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah kerumunan penonton, seorang kakek bertopi jerami tengah menyaksikan pertandingan babak pertama. Kedua mata emasnya memandang ke arah arena nomor 1. Kakek itu menyunggingkan senyumnya sambil bergumam dalam hati, kerja yang bagus Liner. Kakek tersebut adalah Ling Jin yang saat ini sudah berada di tempat diadakannya turnamen generasi berbakat benua tengah. Dia terlihat senang dengan kerja sama antara adiknya dengan dua murid sekte pedang langit lainnya. Sedangkan untuk Bao Chun, dia sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Tanpa terasa waktu terus bergulir. Babak pertama akhirnya selesai setelah berlangsung selama beberapa jam. Para penonton terlihat puas dengan pertarungan mereka. Di arena nomor 1 Yin Meilin, Chung Ning dan Ju Liang berhasil melaju ke babak selanjutnya beserta dua murid sekte Raja Wali, dua murid sekte Gunung Suci, dua murid sekte Bintang Perak, dan seorang murid dari sekte Bukit Kembar. Para penonton maupun juri sedikit tidak menyangka jika dua orang murid sekte menengah Bintang Perak mampu lolos ke babak kedua. Mereka berdua terlihat sangat senang karena meskipun berasal dari sekte menengah namun mereka tidak mengecewakan sektenya di babak pertama ini. Sementara arena 2 Bao Chun dan satu murid sekte pedang langit lainnya berhasil bertahan beserta dua orang murid sekte Raja Wali, dua murid sekte Gunung Suci, satu orang murid sekte Bunga Teratai, satu orang murid sekte Pedang Pendek, satu orang murid sekte Kipas Angin, dan satu orang murid Belalang Sembah. Arena ketiga menyisakan dua orang murid sekte Bunga Teratai, dua orang murid sekte Gunung Kembar, dua orang murid sekte Pedang Pendek, dua orang murid sekte Raja Wali, satu orang murid Pedang Langit, satu orang murid Gunung Suci. Meskipun lolos ke babak selanjutnya, Bao Chun tidak terlihat senang karena tidak bisa menyingkirkan Wi Bao,
salah seorang murid sekte pedang langit lainnya yang juga mengkhianati Bao Chun di atas arena. Patriark Zhao Jiangwu kembali terbang ke arena dan melayang di atasnya lalu mulai berbicara. Selamat kepada para peserta yang lolos ke babak selanjutnya. Untuk peserta yang tidak lolos jangan berkecil hati. Jika 5 tahun ke depan usia kalian masih memenuhi syarat, kalian bisa berpartisipasi lagi dalam turnamen ini. Gunakan waktu kalian sebaik-baiknya. Tekunlah berlatih. Kegagalan kalian hari ini bukanlah akhir dari langkah kalian sebagai kultivator. Jadikan kekalahan kalian sebagai cambuk untuk meningkatkan semangat berlatih kalian. Gunakan kekuatan untuk berbuat kebaikan dan melindungi yang lebih lemah. Baiklah, dengan demikian turnamen babak pertama telah usai dan babak yang kedua akan dilaksanakan esok hari. Patriark Zhang Jiangwu mengakhiri perkataannya lalu kembali menuju ke tempatnya. Setelah itu para penonton segera membubarkan diri. Mereka tidak sabar untuk menyaksikan babak yang kedua. Dan singkat cerita, keesokan harinya sebelum turnamen babak kedua dimulai, arena turnamen mulai dipadati penonton yang ingin menyaksikan jalannya babak kedua nanti. Mereka berbondong-bondong memasuki tempat tersebut. Baik itu tua, muda, laki-laki maupun perempuan semuanya bisa menonton karena tidak dikenakan biaya bagi siapa saja yang ingin menyaksikan turnamen tersebut. Ling Jin, Yin Meilin, Bao Chun serta King Long terlihat sedang berbincang-bincang dengan tetua Wei Jun dan Liu Bing yang juga berada di sana untuk memberikan semangat kepada putrinya. Saat ini Ling Jin sudah tidak menyamar lagi. Berbeda dengan King Long, dia masih dalam wujud gadis cantiknya. Liu Bing dan tetua Wei Jun sudah mengetahui pemuda bermata emas itu adalah Ling Jin dari keterangan Yin Meilin. Awalnya mereka berdua tidak mau percaya begitu saja. Namun saat Ling Jin menemui mereka dan menjelaskannya sendiri, akhirnya mereka berdua percaya jika Ling Jin masih hidup. Liner, Chuner, kalian harus bersemangat saat babak kedua nanti. Lakukan yang terbaik dan jangan meremehkan lawan kalian. Tetua Wei Jun memberikan nasihat kepada Yin Meilin dan Bao Chun. Kami mengerti guru, jawab Bao Chun. Liner, kau harus berjuang. Ayah yakin kau akan menjadi yang terbaik di turnamen ini, kata Liu Bing. Baik ayah, aku mengerti ayah. Yin Meilin menganggukkan kepalanya. Nona, namamu? Tetua Wei Jun bertanya kepada King Long. Namaku adalah King Meilin. Aku adalah teman adik Lin, King Long menjawab dengan wajah menunduk malu. Tetua Wei Jun menganggukkan kepalanya mendengar perkataan King Long. Lalu dia kembali bertanya, Nona Lin ini berasal dari sekte mana? Apakah Nona juga ikut turnamen ini? King Long menggelengkan kepala lalu memulai aktingnya dan menjawab, Aku tidak berasal dari sekte manapun tuan. Aku yatim piatu. Aku tidak mempunyai siapa-siapa di dunia ini. Beruntung adik Lin mau menjadi temanku. Tetua Wei Jun dan Liu Bing menjadi prihatin dengan King Long. Mereka berdua merasa bahwa nasib gadis cantik di depan mereka itu sangat tidak beruntung. Sepertinya Liner masih sedikit lebih beruntung daripada Nona ini, gumam Liu Bing dalam hati. Sementara Ling Jin menghela nafasnya dan membatin, benar-benar sangat ahli dalam bidangnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara Patriark Zhang Jiangwu dari arena pertandingan. Babak kedua turnamen benua tengah akan segera dimulai. Para peserta yang lolos ke babak ini harap segera berkumpul di depan arena. Liner, Chun, kalian bersiaplah. Babak kedua akan segera dimulai. Ingat baik-baik pesan ayah dan tetua Jun. Ling Jin berkata mengingatkan mereka berdua. Baik, kami mengerti, jawab Yin Meilin dan Bao Chun bersamaan. Paman Bing, guru, kami pergi dulu. Doakan kami berdua, ucap Bao Chun. Kami akan selalu mendoakan kalian berdua. Bersemangatlah, jawab tetua Wei Jun. Yin Meilin dan Bao Chun menganggukkan kepala lalu bergegas menuju ke depan arena untuk bergabung dengan para peserta lainnya. Kakak Jin, maukah kau menemaniku berkeliling? Aku takut jika berjalan sendirian, kata King Long sambil memainkan bajunya. Jiner, kau temanilah Nona ini.
Tidak baik membiarkan seorang gadis berjalan sendirian, sahut Liu Bing. Ling Jin menjadi tidak berdaya mendengarnya. Mau tidak mau dia harus menuruti kemauan King Long. Baiklah, mari aku temani. Ling Jin berkata kemudian mencengkeram tangan King Long dan bergegas meninggalkan tetua Wei Jun serta Liu Bing. Hah, dasar anak muda, lihatlah putramu, terlihat sangat bersemangat begitu diminta menemani Nona Lin. Bahkan dia tidak berpamitan terlebih dahulu, kata tetua Wei Jun sambil menggelengkan kepalanya. Tetua Jun benar, biar bagaimanapun dia adalah laki-laki yang normal. Melihat wanita secantik Nona Lin tentu dia juga merasa senang, jawab Liu Bing. Kemudian mereka berdua bergegas menuju tempat khusus peserta dari Sekte Pedang Langit. Setelah 30 peserta babak kedua sudah berkumpul di depan arena, Patriark Zhang Jiangwu kembali berbicara. Baiklah, babak kedua ini adalah pertarungan individu 1 lawan 1. Kalian berdua harus bertarung dengan lawan kalian. Bagi yang keluar arena, pingsan, ataupun menyerah akan dianggap kalah. Tidak diperbolehkan membunuh, menggunakan racun dan melakukan perbuatan curang lainnya. Jika ketahuan, peserta yang melanggar akan didiskualifikasi dan akan mendapatkan hukuman. Apa kalian semua mengerti? Ucap Patriark Zhang Jiangwu sambil memperhatikan para peserta 30 besar. Kami mengerti Patriark. Para peserta 30 besar menjawab dengan serempak. Bagus. Sekarang kalian ambillah nomor undian yang ada di atas arena ini. Nomor yang kalian dapatkan akan menentukan siapa lawan kalian di babak yang kedua, kata Patriark Zhang Jiangwu. Para peserta segera bergegas ke atas arena untuk mengambil nomor undian lalu kembali lagi ke tempat mereka. Setelah memastikan semua peserta sudah mendapatkan nomor, Patriark Zhang Jiangwu kembali berkata, sesuai dengan nomor yang kalian dapatkan, peserta nomor 1 akan bertarung melawan peserta nomor 6. Peserta nomor 11 bertarung melawan peserta nomor 16. Sedangkan peserta dengan nomor 21 bertarung melawan peserta nomor 26. Begitu seterusnya. Kakak Chun, aku mendapatkan giliran pertama, ucap Yin Meilin sambil memperlihatkan nomor 6 kepada Bao Chun. Kau bersemangatlah Liner, aku yakin kau akan menang. Bao Chun memberi semangat kepada Yin Meilin. Terima kasih Kakak Chun. Aku pergi dulu, ucap Yin Meilin lalu bergegas menuju arena 1. Kini Yin Meilin sudah berada di atas arena. Di depannya berdiri seorang peserta laki-laki dengan wajah sangar dari Sekte Pedang Pendek. Situasi tempat turnamen semakin riuh begitu kedua peserta telah berada di atas arena pertarungan. Mereka mulai memasangkan taruhan. Cantik sekali peserta perempuan itu. Aku bertaruh 10 koin emas untuknya. Siapa yang mau bertaruh melawanku? Ucap salah seorang penonton tersebut. Aku akan melawanmu. Aku bertaruh 10 koin emas untuk pemuda itu, jawab penonton lainnya. Aku ikut. Aku juga ikut. Aku juga. Akhirnya banyak yang bertaruh untuk jagoan mereka masing-masing. Penonton lebih banyak bertaruh untuk peserta laki-laki dari Sekte Pedang Pendek karena wajahnya yang sangar dan terlihat kejam. Seorang tetua dari Sekte Raja Wali memasuki arena pertarungan. Dialah yang akan menjadi juri untuk pertandingan pertama ini. Apakah kalian berdua sudah paham dengan peraturannya? Tanya tetua itu kepada mereka berdua. Kami mengerti tetua. Mereka menjawab dengan serempak. Baiklah. Pertandingan pertama Yin Meilin dari Sekte Pedang Langit melawan Ye Huangdu dari Sekte Pedang Pendek dimulai. Tetua itu berkata dengan lantang. Yin Meilin dan Ye Huangdu memasang sikap siaga sambil saling melihat dengan tatapan tajam. Ye Huangdu mengeluarkan pedang pendeknya dari cincin ruang lalu dia berkata, Nona, menyerahlah. Aku tidak akan tega jika harus melukai wajah cantikmu. Dia berkata dengan tatapan meremehkan. Cih. Yin Meilin hanya berdecih lalu mengeluarkan pedang awan es dari cincin ruangnya dan mengalirkan ki ke dalam bilah pedang. Kini pedang awan es terselimuti energi es tipis namun sangat dingin. Pangeran Han Jieru yang berada di tempat tamu kehormatan bersama Kaisar Han Wu, Jenderal Dong serta Tetua Agung Yang Taoshan terlihat tertarik saat melihat Yin Meilin.
Cantik dan sangat berbakat, gumamnya pelan. Kaisar Hanwu yang mendengarnya terkekeh lalu berkata, sepertinya putraku sedang menyukai seseorang. Ayah, aku hanya kagum padanya, balas Pangeran Han Jieru. Hahaha. Dimulai dari rasa kagum lalu bersemi menjadi cinta. Asal pangeran tahu, kultivator dengan elemen es sangat langka di benua tengah ini, jelas Jenderal Dong. Pangeran Han Jieru hanya berdecih mendengarnya dan melanjutkan untuk menyaksikan pertandingan Yin Meilin. Ye Huangdu sedikit terkejut dengan elemen yang dimiliki Yin Meilin. Namun dia berusaha untuk tetap tenang lalu menyalurkan ki ke dalam pedang pendeknya. Energi api tipis berwarna kuning menyelimuti pedang pendeknya. Lalu tanpa basa-basi dia menerjang ke arah Yin Meilin. Yin Meilin tidak hanya diam saja menunggu datangnya serangan. Dia ikut melesat ke arah Ye Huangdu. Hiat, Traang, hembusan energi panas dan dingin beradu di tengah-tengah arena. Untung saja arena tersebut sudah dilindungi dengan segel perlindungan oleh para tetua sekte Raja Wali sehingga serangan mereka tidak akan menyasar ke arah penonton. Para penonton pun mulai tegang melihat pertarungan mereka berdua. Air mata es, jarum-jarum es dengan jumlah yang banyak muncul di belakang Yin Meilin lalu dia menghentakkan pedang awan es ke depan. Saat itu juga jarum-jarum es tersebut melesat ke arah Ye Huangdu dengan cepat. Sret. Sret, krief. Ye Huangdu berjumpalitan ke sana kemari menghindari lesatan jarum-jarum es tersebut. Tebasan api. Ye Huangdu menebaskan pedangnya ke arah lesatan jarum-jarum es yang belum berhenti. Wush, blaar. Dua energi api dan es saling bertabrakan dan meledak tepat di tengah-tengah mereka berdua. Hujan es. Yin Meilin kembali meneriakkan jurusnya. Kini di atas Ye Huangdu telah melesat serpihan-serpihan es dalam jumlah yang sangat banyak. Sial, Ye Huangdu mengumpat dalam hati kemudian membuat perisai perlindungan di atas kepalanya. Tembok api, Sret, Krieps, Ceyesh. Hujan serpihan es itu terus menghujam tembok api Ye Huangdu secara terus-menerus. Hal itu membuat Ye Huangdu harus kehilangan banyak ki hanya untuk menahan jurus Yin Meilin. Ternyata dia sangat kuat, gumam Ye Huangdu dalam hati. Kini tubuhnya terlihat sangat membungkuk menahan terjangan hujan es dari Yin Meilin. Tidak lama kemudian, aku menyerah, Ye Huangdu berkata dengan lantang. Dia sudah sadar akan jarak kultivasi di antara mereka berdua. Lalu Yin Meilin menarik energinya kembali dan memasukkan pedang awan es ke dalam cincin ruangnya. Terima kasih saudara Huangdu karena telah berbesar hati mengalah, ucap Yin Meilin. Saudari Lin jangan sungkan, justru aku yang merasa senang karena bisa bertarung dengan kultivator elemen es. Saudari Lin, kau sangat hebat, maafkan aku karena telah meremehkanmu sebelumnya. Ye Huangdu berkata sambil menangkupkan kedua tangannya. Pemenang pertandingan pertama adalah Yin Meilin dari Sekte Pedang Langit. Curi berkata dengan lantang. Sorak-sorai penonton seketika itu riuh terdengar. Hahaha, aku menang banyak, aku menang banyak. Penonton yang memenangkan pertaruhannya tadi terlihat sangat girang. Berbeda dengan yang bertaruh melawannya, wajah mereka terlihat kusut tidak berdaya. Yin Meilin sangat hebat. Yin Meilin, aku padamu. Kini semakin banyak yang mengidolakan Yin Meilin karena selain sangat cantik, dia juga sangat hebat bisa mengalahkan lawannya dengan cukup mudah. Sementara itu Ling Jin dan King Long juga terlihat sangat senang dengan kemenangan Yin Meilin. Meski mereka berdua sudah memprediksinya, tetap saja mereka merasa senang. Namun hal itu tidak berselang lama. Bruk, bruk, bruk. Beberapa penonton tiba-tiba lemas badannya dan roboh begitu saja. Apa yang terjadi? King Long terkejut dengan kejadian itu. Sementara Ling Jin hanya diam saja. Dia mengedarkan mata emasnya dan melihat ke sekeliling tempat turnamen tersebut. Mata emasnya mengkilat begitu mengetahui jika arak yang dijual pedagang terdapat racun pelemah saraf. Pedagang itu ternyata adalah anggota sekte kabut racun yang sedang menyamar. Semua orang tidak menyadari jika dia telah menukar arak yang asli dengan arak yang sudah dicampuri racun pelemah saraf yang disimpannya di dalam cincin ruang. Tanpa menunggu waktu lama,
Ling Jin langsung menghilang lalu muncul di depan penyusup tersebut dan mencengkeram lehernya lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Penyusup itu kesulitan untuk bernafas. Kedua tangannya memegang tangan Ling Jin berusaha untuk melepaskan diri. Namun kekuatan Ling Jin terlalu besar baginya. Karena penyamarannya sudah terbongkar, akhirnya penyusup itu mengambil sebuah token dan menghancurkannya. Setelah token itu hancur tak lama kemudian, Kreas. Tidak disangka terdapat banyak penyusup yang menyamar sebagai penonton turnamen. Mereka mengeluarkan senjata dari cincin ruang mereka dan membunuh penonton yang berada di dekat mereka. Melihat hal itu, Ling Jin menjadi kalap. Diraihnya kepala penyusup yang dia tahan, lalu dia meremukkan kepalanya dengan cengkeraman tangan yang sudah diselimuti petir hitam. Kepala penyusup itu hancur seketika. Otaknya berhamburan kemana-mana. Ling Jin segera mengurung jiwa penyusup tersebut dengan segel bayangan dan memasukkannya ke dalam kalung. Suasana menjadi tidak karuan. Penduduk yang bukan kultivator kocar-kacir menyelamatkan diri mereka masing-masing. Terlihat kondisi turnamen sekarang sangat kacau. Lindungi Kaisar dan Pangeraan. Jenderal Dong berteriak lalu segera melesat ke arah para penyusup dan membunuh mereka satu persatu. Tetua Wei Jun, Liu Bing serta beberapa tetua yang hadir segera turut membantu Jenderal Dong melumpuhkan para penyusup. Baru beberapa saat kekacauan terjadi, terdengar teriakan dari penjaga pintu masuk. Ada serangan, Kreas, Gluaf. Kepala beberapa penjaga pintu terpenggal oleh tebasan pedang. Hahaha, hari ini adalah hari terakhir kalian bisa bernafas. Patriark dan Rui tertawa lantang setelah membunuh beberapa penjaga lalu dia berteriak. Serang, sebuah suara trompet menggema di seluruh area itu. Tidak lama kemudian muncul banyak sekali anggota aliansi bintang hitam dari berbagai arah dan mengepung tempat turnamen. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.